Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansyah dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan poin atau materi yang saya pilih, yaitu poin nomor 8. Sebutkan dan jelaskan 3 alasan yang membuat kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Poin yang kedua yaitu poin nomor 11. Jelaskan maksud pernyataan dari kalimat gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi sebelum saya menyampaikan poin-poin saya akan menjelaskan sedikit sejarah bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober menjadi tonggak sejarah dalam penggunaan bahasa Indonesia secara masif di masyarakat. Sayangnya, tidak semua informasi pada rentang waktu tertentu memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Penelusuran historis sulit menafsirkan bahwa masa tumbuh dan berkembangnya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Itu sejarah bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke poin yang saya pilih, yaitu poin nomor 8. 3 alasan mengapa kita bangga memiliki bahasa Indonesia. Alasan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Mungkin hanya bahasa Indonesia, bahasa yang harus melalui perjuangan untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, sekaligus bahasa persatuan. Pada tahun 1928, bangsa ini pernah bersumpah pada Ibu Pertiwi agar selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tidaklah mudah. Pemuda Indonesia harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengikat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia. Harga yang harus dibayar saat itu tidaklah mudah. Alasan yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mendapatkan banyak pengaruh dari pedagang Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Ini yang pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi ke kosakata dalam bahasa Indonesia. Tak cuma bahasa asing, ratusan bahasa daerah terdapat di Nusantara yang sedikit banyak mempengaruhi perbendaharaan bahasa Indonesia sendiri. Karena itu, bila ada yang menyebutkan keterangan kosakata untuk mendeskripsikan sesuatu, mungkin ia kurang mengenal bahasanya. Alasan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasan sendiri. Demikian juga dengan bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris, kita harus mengingat bentuk perubahan verbal lampau dan saat ini. Dalam bahasa Indonesia, kita bebas dari kewajiban itu. Kerumitan bahasa Indonesia bukan terletak pada unsur sintaktis dan gramatikal. Keseruan bahasa Indonesia akan dimulai ketika kita belajar pembentukan kata dan maknanya. Misalnya, apa bedanya pertumbuhan dan penumbuhan atau bernyanyi dengan menyanyi? Jangankan orang luar atau bule, kita saja orang Indonesia mungkin masih kebingungan mengenai perbedaan ini. Itulah 3 alasan yang bisa saya sampaikan kenapa kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu poin nomor 11. Makna dari kalimat gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras dengan sasaran atau tujuannya, dan yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar.
Pernyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis dan dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada situasi kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek. Aspek ini terdiri dari tata bunyi atau fonologi, tata bahasa atau kata dan kalimat, kosakata, ejaan, makna, dan kelogisan. Kesimpulannya, jika kita berbahasa Indonesia sudah sesuai dengan 6 aspek yang dijelaskan tadi, maka kita sudah bisa disebut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.